Dan firman Tuhan yang akan kita baca hari ini, Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi saya kasih judul untuk ini, saatku belum tiba. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita tidak seorang pun yang steril dari namanya masalah dan persoalan hidup. Semua pasti punya masalah. Ada berbagai-bagai masalah dalam hidup. Contohnya masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah biaya studi anak-anak dan sebagainya. Dan masih banyak masalah-masalah lain. Masalah hidup kita itu berbeda-beda. Demikian juga tingkat ringan atau beratnya persoalan yang kita hadapi. Serta sikap kita ketika menghadapi masalah. Saat ini banyak orang-orang tua yang punya anak-anak yang kadang orang tua itu stres. Karena anak-anak sudah terlalu gaul, tanda kutip. Mereka tidak lagi menghormati orang tua. Kalau dulu anak-anak menghormati orang tua, guru, pemimpin. Tapi di zaman ini anak-anak sudah tidak lagi hormati orang tua, pemimpin, atau orang-orang di atas mereka, guru, dosen dan sebagainya. Mereka sudah kumpul dengan teman-teman, begadang sampai pagi hari. Bahkan terlibat pergaulan bebas, terlibat dengan seks bebas, terlibat dengan minuman-minuman keras, dengan narkoba. Banyak anak-anak juga menghabiskan waktu di Facebook, bahkan game online, bahkan judi online, dan lain-lain. Dan mungkin banyak cara yang Bapak Ibu Saudara sudah buat, sudah lakukan, sudah pakai cara keras maupun cara halus, supaya anak Bapak Ibu Saudara itu tinggalkan kehidupan yang demikian. Sudah banyak kasih peringatan, tapi tidak punya dampak apa-apa. Anak-anak tetap demikian. Mabuk terus, judi online terus. Kemudian hidup di dalam pornografi terus. Persinahan, seks bebas. Bapak Ibu Saudara punya masalah-masalah rumah tangga yang belum selesai. Tak habis-habisnya, sudah banyak bergumul tapi tidak ada perubahan. Suami tidak pernah berubah, atau istri Anda tidak pernah berubah. Perselingkuhan yang tak pernah berakhir. Suami sudah selingkuh 1 tahun 2000, sekarang lagi banyak lagi perselingkuhan dia buat. Satu gonta-ganti satu. Dan juga banyak yang mengalami sakit penyakit. Kita lihat baik-baik, tapi banyak penyakit yang kita hadapi, yang Bapak Ibu Saudara mungkin alami yang tidak pernah bilang. Kan kalau sakit tidak pernah dibilang, simpan. Sampai sudah stadium berapa baru dibilang. Itu sudah terlambat. Jadi kalau sakit penyakit perlu dibilang untuk didoakan. Masalah pekerjaan yang belum saudara dapatkan dan lain-lain. Dan mungkin kita bertanya, apa masih ada jalan keluar untuk setiap persoalan saya? Kita mungkin bertanya, sanggupkah Tuhan tolong saya? Sanggupkah persoalan-persoalan berat ini Tuhan tolong? Sanggupkah Tuhan buka jalan? Sanggupkah Tuhan kasih solusi? Dan saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara, apapun persoalan masalah hidupmu, yang ringan, yang berat, sampai tidak kuat lagi Anda menanggungnya, saya mau katakan Allah sanggup. Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sanggup untuk menolong saudara. Amin. Jadi tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan Tuhan. Semua Tuhan selesaikan. Nah Bapak Ibu Saudara, air menjadi anggur adalah mujizat pertama yang dilakukan Yesus dalam pesta perkawinan di sebuah kota kecil di pegunungan Galilea yang bernama Kana. Nah perkawinan adalah momen yang sangat spesial dan tak pernah terlupakan dalam hidup seseorang, betul ya, yang sudah menikah. Itulah sebabnya setiap orang yang hendak menikah harus mempersiapkan hari bersejarah itu dengan matang, sebaik mungkin. Amin. Ini saya ajarkan Alkitabiah saudara, supaya saudara tidak menderita.
Jadi Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, jangan Anda pikiran lalu Anda yang ikut khotbah saya ya. Bagi orang Israel, perkawinan itu merupakan salah satu peristiwa yang sangat sakral, saudara. Mereka sangat menghargai dan menghormati perkawinan, karena perkawinan itu kudus di hadapan Tuhan. Jemaat hidup Ambon, ingat, perkawinan itu kudus. Jangan selingkuh lagi. Stop sudah dan selingkuh. Stop sudah, saudara. Karena bagi orang Israel itu sakral, itu kudus di mata Tuhan. Jangan cemari pernikahanmu. Jangan, saudara, berhenti hidup bersinah, berhenti hidup berselingkuh. Hargai istri Anda. Dan perempuan-perempuan yang berselingkuh juga dengar, sampai kapan tutup dosa itu? Satu saat terbuka. Jadi stop berselingkuh sampai sudah. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, orang Israel memiliki kebiasaan menggelar pesta perkawinan besar-besaran dengan mengundang banyak orang dalam acara tersebut. Jadi biasanya mereka bikin acara itu undang banyak, kecamatan 1, 2, 3, kecamatan 10. Itu diundang datang karena semuanya meriah, senang begitu. Nah Bapak Ibu Saudara, mereka gelar selama beberapa hari, disertai perjamuan anggur di malam harinya. Nah Bapak Ibu Saudara, tidak seorang pun berharap pesta pernikahannya yang mereka gelar itu berakhir dengan kegagalan. Oleh sebab itu, kehabisan anggur dalam suatu pesta perkawinan sangatlah mendatangkan malu. Apakah nanti kata orang, kata tetangga, kata dunia? Itu sebabnya jauh-jauh hari mempelai telah menyiapkan segala sesuatu termasuk anggur. Bapak Ibu Saudara, perkawinan di Kana ini sangat ramai dan meriah. Tetapi sangat menyedihkan karena di tengah pesta yang sedang berlangsung meriah itu, mereka mengalami masalah yang sangat serius dan memalukan, yaitu kehabisan anggur. Biasanya kan anggur disiap tempayan-tempayan, saudara. Tapi untuk peristiwa ini, anggurnya habis. Dan saya percaya pelayan-pelayan pesta pasti panik, karena peristiwa ini bisa menodai acara pesta yang begitu meriah, serta akan menjadi peristiwa yang sangat sukar dilupakan. Itu jadi pembicaraan terus. Nah Bapak Ibu Saudara, kadang ada hal-hal atau masalah-masalah yang Bapak Ibu Saudara hadapi juga dalam hidup ini, dan itu sangat mengganggu dan juga mengacaukan sebuah rencana bagi kita yang lagi merancangkan. Mungkin Bapak Ibu Saudara rancangkan sesuatu, tapi tiba-tiba rancangan itu jadi gagal karena ada masalah hadir di tengah-tengah apa yang Bapak Ibu rancangkan. Anda mungkin sedang merancangkan kehidupan di masa depan dengan sebaik-baiknya. Saya akan buat ini, saya akan bikin ini. Saya mau bangun rumah, beli tanah, bangun rumah, siapkan segala hal untuk menikah, contoh ya. Ada yang sudah bekerja keras untuk dapatkan semua yang dirindukan, sudah banyak uang dan mendapatkan semuanya. Dan mungkin Anda punya prestasi, Anda punya jabatan, punya kekayaan, Anda punya teman-teman dan sahabat-sahabat. Tetapi tanpa terduga Anda punya masalah. Tiba-tiba masalah datang, entah istri atau suami atau anak-anak Anda. Atau tiba-tiba saudara lagi senang-senang dengan prestasi saudara, jabatan saudara. Tiba-tiba teman-teman Anda hadir, teman-teman Anda mengkhianati Anda. Teman-teman Anda menyakiti Anda. Teman-teman yang Anda pikir Anda bisa percaya dia, Anda tidur sama-sama dengan dia, makan satu piring dengan dia, kata orang Ambon. Tetapi Anda tidak pernah menyadari dia mengkhianati Anda, dia menyakiti Anda. Dan itu masalah yang sangat sulit ya. Anda mungkin menghadapi masalah yang banyak setelah kekayaan yang sudah kumpulkan bertahun-tahun. Tapi di dalam kekayaan yang banyak itu masalah terjadi di situ dan Anda juga stres. Anda bingung, pikiran kacau, hati hancur dan tidak tahu buat apa. Dalam kondisi terjepit seperti ini, apa yang Anda lakukan? Anda berpikir, Tuhan, semua jalan tertutup. Siapa sih yang saya mau percayai? Teman-teman saya yang nanti saya berjuang untuk mereka. Ya, saya kasih mereka makan, saya kasih mereka uang, saya kasih mereka apa yang mereka butuhkan. Tapi mereka khianati saya di kantor, mereka khianati saya di tempat saya beraktivitas, mereka khianati saya. Mereka ada dalam satu komplotan yang menyerang saya. Tuhan, kenapa semua ini terjadi? Semuanya terjadi, Tuhan. Dan Anda berkata, Tuhan, jalannya keluar gimana? Anda merasa jalan buntu, semua jalan tertutup. Bapak Ibu Saudara jemaat hidup Ambon, jalan tidak pernah tertutup. Selama Tuhan Allah kita yang kita panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu ada buat kita. Jalan-jalan di dunia ini boleh tertutup, pintu-pintu di dunia boleh tertutup, tapi pintu sorga terbuka untuk kita. Amin.
Pintu-pintu persahabatan kita bisa hancur, tapi pintu sorga terbuka untuk kita. Dan Yesus hadir sebagai sahabat untuk mendengar keluhan kita. Yesus hadir sebagai sahabat untuk hibur kita. Yesus mengatakan, aku ada buat kamu. Sahabat dunia itu kecewakan kamu, yang nanti kamu, tapi aku sahabat yang baik. Amin, saudara. Saya mungkin stres dengan persoalan-persoalan hidup rumah tangga, tapi Tuhan bilang jangan takut, pintu surga terbuka. Anda harus lihat ke atas, karena ada satu pintu yang terbuka. Pintu itulah pintu Yesus. Yesus ada di pintu itu melihat kita, dan Dia menunggu kita, dan Dia buka tangan untuk kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberi kamu kelegaan. Aku beri kamu damai. Aku hibur kamu. Aku sembuhkan kamu. Aku ada untuk kamu. Semua orang menolak kamu. Orang tuamu menolak kamu, tidak peduli kamu. Orang tua mungkin tidak akui kamu, melemparkan kamu, kasih kamu hidup dengan oma, dengan tete nenek di kampung, membiarkan kamu terasing. Tapi Yesus ada bagi engkau. Mungkin orang tuamu meninggal dan kamu tinggal dengan ibu yang mungkin ibu sambung atau juga ibu kandung, dan engkau merasa sangat tertekan. Saya mau katakan, dengar, Anda tidak pernah kehilangan, karena Yesus ada jadi Bapa untuk jaga kamu, lindungi kamu, dan supply segala kebutuhan hidupmu. Jangan pernah takut, saudara, karena satu pintu di surga itu masih terbuka. Itu ada harapan buat kita. Amin. Yohanes pasal 2 ayat 2. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Wow. Saudara lihat, pesta Kana terjadi, tapi Yesus tidak datang sebagai tamu apa? Abal-abal. Pesta yang meriah terjadi di Kana, tapi Yesus datang sebagai tamu yang dihormati. Amin. Yesus diundang. Jadi Yesus hadir karena undangan. Setiap kali Anda undang Yesus hadir dalam hidupmu, rumah tanggamu, pribadimu, kehidupanmu, sesuatu pasti terjadi. Saya percaya kalau Yesus tidak hadir di pernikahan di Kana, maka itu peristiwa itu sangat memalukan akan kedua mempelai. Tetapi saudara lihat, ketika mereka mengundang Yesus hadir, maka Yesus hadir dan semua persoalan terselesai. Yesus tidak pernah biarkan kita dipermalukan, tidak pernah. Kalau saudara undang Yesus hadir dalam hidupmu dan Yesus berdiam dalam hidupmu, Tuhan Yesus tidak pernah biarkan kita dipermalukan. Tuhan akan menolong kita sehingga kita tidak punya rasa malu. Tidak. Tuhan tidak biarkan orang-orang permalukan kita, hina kita dengan satu peristiwa yang terjadi. Tidak pernah. Justru Tuhan hadir untuk menolong kita, membackup kita, melindungi kita. Amin. Sehingga kita tidak dipermalukan. Jadi itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara harus mengundang Yesus hadir dalam hidupmu. Karena ketika Yesus hadir dalam hidupmu, hidupmu akan berubah. Masalah tetap ada, tetapi ada jalan keluar. Yesus hadir dalam rumah tangga kita, bukan berarti rumah tangga aman. Tidak, saudara. Dalam hidup kita semua punya persoalan rumah tangga. Tapi ketika Yesus diundang hadir, walaupun banyak masalah, masalah itu akan diselesaikan Tuhan. Tuhan kasih saudara jalan keluar. Karena ada Yesus yang kau undang hadir dalam rumahmu. Maka pagi-pagi itu bangun mesbah di rumah. Amin. Jaga api itu. Jaga api di rumahmu. Sehingga ketika api itu terus menyala, pujian penyembahan terus naik, masalah tetap ada. Di kantor, di mana-mana saja. Tetapi Yesus ada untuk menolong. Anda sebagai pemimpin di kantor tidak gampang. Anda akan mengalami banyak hal. Kalau Anda lebih dari orang lain, Anda lebih pintar dari orang lain, Anda lebih apalagi dari orang lain, itu masalah, saudara. Orang-orang akan mulai membenci Anda, tidak suka Anda, dan berbicara buruk untuk Anda. Tapi ingat, kalau Yesus ada di kantormu itu yang kau bekerja, dalam ruangan kantormu itu, maka Yesus akan membackup Anda. Yesus akan melindungi Anda. Yesus akan berurusan dengan orang-orang yang mempermalukan Anda. Dan Anda akan tetap dalam perlindungannya. Sebab itu dimanapun Anda bekerja, undanglah Yesus hadir di situ. Dalam ruang kantormu pagi-pagi masuk lebih awal. Doakan kantormu. Katakan, Bapa, Engkau hadir di sini buat aku. Engkau jaga aku, Bapa. Datang di tempat dudukmu dan berdoa di situ. Bapa, aku terbatas. Tapi Bapa tolong aku. Aku mengundang Bapa hadir di kantorku ini. Di ruanganku ini. Karena aku ada di sini. Tolong aku, Bapa. Dan saya percaya semua akan baik-baik. Masalah tetap ada, saudara. Tapi Tuhan akan tolong kita. Kita akan tetap tenang menghadapi semua persoalan. Undang Yesus hadir dalam rumah tanggamu.
Undang Yesus hadir di kos-kosanmu. Di mana engkau ada di situ, katakan Tuhan, hadirlah di sini. Anda harus memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan, saudara. Jemaat Arif Ambon dengar, yang bisa puaskan jiwa kita cuma Tuhan Allah. Tidak ada yang lain. Uang banyak di deposito, uang banyak di dompet tidak bisa puaskan jiwa. Karena jiwa dan roh berhubungan dengan Tuhan Allah. Kalau uang itu untuk kebutuhan Bapak pakai, bastel dan makan-makan. Tetapi roh jiwa kita tidak butuhkan itu. Roh jiwa kita itu berhubungan dengan Tuhan Allah. Makanan kita firman Allah. Jadi saya mau katakan untuk Bapak Ibu Saudara, jangan terlalu bersedih hati dan susah hati. Datanglah buat Tuhan, undang Ia hadir. Dan kalau Ia hadir, masalah persoalanmu diselesaikan. Masalah keuangan diselesaikan. Anda tidak pernah mengundang Yesus hadir untuk menolong persoalan keuangan Anda. Itulah sebabnya banyak orang-orang percaya, banyak orang-orang gereja yang katanya pertobatan, lari ke judi-judi online, pasang podcast dan sebagainya. Jadi saya harap jemaat Arif Ambon, kalau kami lagi lepaskan nubuatan, perkataan-perkataan supranatural nubuatan, Anda harus terima. Kalau Anda anggap itu aneh, maka Anda tidak pernah dapatkan apa-apa. Tapi kalau Anda tanggap dengan iman, terjadi. Jadi saya mau bilang jemaat Arif Ambon, stop dengan kegiatan pasang-pasang podcast. Anda tidak akan pernah kaya dengan uang itu. Anda akan menderita dengan uang itu. Anda tidak akan punya damai sejati dengan uang itu. Karena itu uang yang berasal dari setan dan roh jahat yang kasih mimpi buat Anda. Katakan, Tuhan, beta mau mimpi-mimpi Tuhan, bukan mimpi podcast. Mimpi Tuhan seperti itu, Yusuf. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketika kita undang Tuhan hadir di gereja ini, maka saya melihat banyak hal terjadi. Banyak hal terjadi di gereja ini, saudara. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Maria berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur, ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Apa maksud kata-kata ini? Bapak Ibu Saudara, sebagai ibu yang melahirkan Yesus, Maria tahu siapa Yesus. Maka ia menghendaki, Maria menginginkan supaya Yesus membuat mujizat dan menyatakan dirinya sebagai Mesias. Karena Yesus belum pernah buat mujizat. Maria tahu siapa Yesus, saudara. Karena sebelum lahir, Tuhan sudah bicara untuk Maria bahwa anak yang dikandung itu dari Roh Kudus. Dia itu Tuhan, dia itu Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, Maria menghendaki supaya Yesus buat mujizat saat itu. Makanya Maria berkata, mereka kehabisan anggur. Artinya, Yesus tolong mereka dong. Nah, hal yang sama juga terjadi dengan saudara-saudara Yesus. Mereka mendesak Yesus untuk mengatakan diri sebagai Mesias. Tapi Yesus berkata, waktuku belum tiba. Saudara, segala sesuatu itu ada waktu. Jadi, kalau waktu Tuhan belum tiba untuk persoalan Bapak Ibu Saudara, tetap menanti. Karena Tuhan bekerja sesuai waktunya. Betul? Sudah lihat apa jawaban Yesus kepada Maria? Waktu Maria katakan, mereka kehabisan anggur. Ayat 4, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Betul? Ibu mau apa? Saatku belum tiba untuk lakukan mujizat. Saatku belum tiba untuk menyatakan aku ini Tuhan, aku ini Mesias. Jangan ibu paksa aku. Jangan ibu atur aku. Jangan ibu kuasai aku. Aku ini Tuhan. Mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Jadi Yesus menunjukkan ketidaksenangannya kepada Maria atas perkataannya itu. Yesus juga ingin memberitahukan kepada Maria bahwa Maria tidak mempunyai otoritas untuk meminta Yesus, meskipun Maria adalah ibu kandung Yesus. Amin, saudara. Yesus dilahirkan Maria, tetapi bukan berarti Maria mengatur Yesus. Maria memerintah Yesus. Maria sudah tahu yang dia lahirkan itu bukan manusia biasa, bukan anaknya dengan Yusuf, tapi Tuhan Allah meminjam kandungannya untuk melahirkan putranya Yesus Kristus. Jadi Tuhan bilang, ibu mau apa? Saatku belum tiba. Artinya ibu tinggal situ saja. Beta juga tahu dong kehabisan anggur. Kan beta Allah, beta tahu. Dan dong undang beta, pasti beta tolong dorang. Tidak perlu ibu atur aku. Sekalipun ibu itu melahirkan aku, ibu tidak perlu perintah aku. Aku punya otoritas di atas ibu. Amin. Jadi dari peristiwa ini Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar
Bahwa Yesus itu mau ajarkan kita untuk menghormati otoritas yang ada di atas kita, siapapun Anda. Anda harus menghormati otoritas Tuhan. Dan Anda menghormati otoritas yang Tuhan angkat di gereja ini maupun juga di tempat Anda bekerja. Anda tidak boleh memerintah otoritas. Anda tidak boleh mengatur otoritas. Anda tidak boleh menguasai otoritas yang ada di atas Anda, siapapun Anda. Sebagai hamba-hamba Tuhan Anda dengar, pelayan-pelayan Tuhan Anda dengar, jemaat dari hidup Ambon Anda dengar, Anda harus menghormati otoritas. Anda harus menghargai otoritas. Anda harus tunduk pada otoritas. Kalau Anda tidak tunduk pada otoritas, Anda tidak punya otoritas, Anda kehilangan otoritas. Ini keras saudara. Jadi sekali lagi, kalau Anda tidak tunduk pada otoritas yang Tuhan Allah angkat, Anda tidak punya otoritas, Anda kehilangan otoritas. Itulah sebabnya hormatilah otoritas, hormatilah pemimpinmu. Jangan Anda bicara baik-baik, Anda sopan dengan dia, Anda bicara manis-manis dengan dia, tetapi di tempat tidurmu Anda kritik dia. Di atas tempat tidurmu Anda kritik pemimpinmu. Anda bicara buruk tentang pemimpinmu. Dan saya bilang sekali lagi, setiap kali Anda menentang pemimpin, Anda menentang Tuhan Allah. Ingat, kepala atau pemimpin itu mewakili Tuhan Allah. Di GKRI saudara, di organisasi GKRI, di mana kita ada, itu selalu diajarkan untuk tunduk, untuk menghormati otoritas. Jadi penghormatan kepada otoritas sangat penting. Kalau Anda tidak menghormati otoritas, Anda kehilangan otoritas. Anda tidak punya otoritas. Anda belajar menghormati otoritas supaya orang di bawah Anda menghormati Anda. Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak mau menyatakan dirinya sebagai Mesias karena waktunya belum tiba. Namun Yesus selalu peduli pada manusia dan menyiapkan waktu untuk menolong manusia menurut kebutuhan mereka. Amin saudara. Yesus menyatakan diri, saya ini Mesias. Tidak, tetapi dalam setiap masalah Yesus hadir untuk menolong. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apa yang membuat Yesus memenuhi keinginan Maria? Kan kita lihat pada akhirnya air cuci kaki jadi anggur, bahkan anggur yang manis, anggur yang berkualitas. Pemimpin Bersama berkata, biasakan orang kasih anggur tidak baik dulu, yang baik-baik dulu, baru sesudah orang puas minum kasih anggur yang tidak baik. Tapi kamu kasih anggur yang berkualitas. Siapa yang buat itu? Yesus Tuhan. Karena mempelai ini mengundang Yesus, Yesus menghormati mereka. Yesus tidak biarkan satu orang pun untuk permalukan mereka. Setiap kali Anda undang Yesus hadir dalam hidupmu, keluarga rumah tanggamu, Anda tidak akan pernah dipermalukan. Sekalipun orang-orang berusaha untuk mempermalukan Anda, menghancurkan Anda, menghina Anda, tapi Yesus ada untuk bela Anda, untuk tolong Anda, untuk kasih Anda jalan keluar dan promosikan Anda. Amin Bapak Ibu. Jangan takut kalau orang hina Anda, permalukan Anda, bilang masa lalu Anda. Jangan pernah takut. Semua orang punya masa lalu. Semua orang berdosa. Semua orang jahat. Semua orang di lumpur dosa. Karena itulah Yesus datang angkat kita. Jadi kalau ada orang bicara Anda tentang apapun, tidak peduli. Katakan semua sudah berlalu. Yang lama itu sudah mati. Aku muncul sebagai pribadi yang baru. Bukankah Yesus tadi sudah katakan, Ibu, waktuku belum tiba, Ibu mau apa? Tapi kita lihat kisah ini berlangsung. Yesus memenuhi keinginan Maria. Pertama saudara, saya catat, Maria bersedia menerima teguran itu. Jadi yang pertama, Yesus memenuhi keinginan Maria karena Maria bersedia menerima teguran. Maria tidak terusik dengan perkataan Yesus. Maria tidak komplain, Maria tidak tersinggung, Maria tidak marah, Maria tidak jengkel dengan perkataan Yesus. Amin saudara. Saya tersinggung, dia belajar terima. Oh iya ya, saya harus menghargai Yesus dong. Tetapi dia itu Tuhan yang harus saya hormati. Saya tidak boleh atur dia. Dia pemegang otoritas. Saya tidak boleh atur dia. Saya tidak boleh kuasai dia. Saya tidak boleh suruh-suruh dia. Tidak boleh perintah dia. Karena dia pemegang otoritas. Yang kedua saudara, karena Maria mengubah pola pikirnya. Saudara, pola pikir itu perlu diubah.
Mindset Anda perlu diubah. Cara pandang Anda perlu diubah. Kalau ini sudah berubah, hidupmu berubah. Selama pola pikir Anda tidak berubah, Anda tidak akan pernah berubah sekalipun lama di gereja ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, Maria mengubah pola pikirnya. Sekalipun Maria mengandung dan berjuang dengan maut, 9 bulan ada di perut Maria, itu tidak gampang saudara. Jadi sekalipun dia mengandung berjuang dengan maut waktu melahirkan Yesus, tetapi Yesus adalah Tuhan, pemegang otoritas yang harus dihormati, harus dihargai dan disanjung. Ada banyak orang yang berpikir dia sudah kerja keras di gereja, berjeri lelah dalam pelayanan, sudah persembahan, ya, sudah bawa persembahan di rumah Tuhan, perpuluhan di rumah Tuhan, menyumbang untuk pelayanan Tuhan, ya. Lalu mulai menunjukkan sikap tidak hormat, tidak taat, sikap pembangkangan kepada pemimpin yang ada di gereja. Mereka melakukan apa saja sesuka hati mereka, sekehendak hati mereka. Kalau ditegur pemimpin, ngambek, tidak mau ke gereja, dan berbagai macam dalih, mulai bicara buruk dan negatif terhadap pemimpin dan lain-lain. Jadi ibu-ibu, lakukanlah tugasmu dengan tanggung jawab dan menghormati suamimu. Seperti apa suamimu, Anda harus tunduk buat dia, menghormati dia. Tuhan Allah tidak bilang tunduk kepada suami yang menghormati engkau, tapi Tuhan Allah bilang tunduk pada suamimu. Artinya Anda harus hormati dia. Entah dia jahat, Anda harus tunduk, Anda harus hormati. Hormati bukan takut-takutlah hormati supaya jangan dia pukul Anda. Tidak, hormati itu penundukan diri. Jadi Maria ubah dia punya pola pikir yang salah tentang Yesus, bahwa kandungannya dipakai Allah untuk melahirkan Yesus yang adalah Tuhan. Sekalipun Maria itu ibu yang melahirkan, tetapi Yesus itu Tuhan Allah yang harus disembah. Yang terakhir saudara, Maria sangat bijaksana. Maria sadar dan mengerti bahwa dia tidak dapat menyuruh memerintah Tuhan Yesus, tapi dia dapat menyuruh dan memerintah pelayan-pelayan untuk mentaati perintah Yesus. Amin. Ayat 5. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi ini dia bijaksana sekali. Dia tidak menyuruh Yesus, tetapi dia menyuruh atau memerintahkan pelayan untuk mentaati perintah Yesus. Nanti kalau Yesus bilang apa, ikuti saja. Tadi dia perintah Yesus, ketika pola pikirnya diubah. Yang dia harus perintah bukan Yesus, tapi yang dia perintah adalah pelayan-pelayan. Apa yang Yesus katakan, lakukan saja. Dan pelayan-pelayan itu mentaati perintah Yesus, mentaati perkataan Yesus tanpa bertanya, tanpa mengomel, tanpa melawan. Ayat 7 dan 8. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Saudara, ketika Maria punya pola pikir berubah tentang Tuhan, maka dia ajarkan orang-orang itu juga. Kalau Yesus bilang apa, bikin saja. Amin. Maria menundukkan diri kepada otoritas dulu, baru dia memberi perintah kepada pelayan untuk tunduk dan melakukan perintah Yesus. Jadi sekali saya bilang, kalau Anda tunduk pada otoritas, Anda ajarkan orang di bawah Anda, maka mereka juga akan tunduk untuk Anda. Selama Anda tidak menghormati otoritas, di bawah Anda tidak akan tunduk untuk Anda. Bapak-bapak dengar, selama Anda tidak tunduk untuk Tuhan, istri dan anak-anakmu tidak akan pernah menghormati Anda. Selama Anda tunduk pada pemimpin, istri dan anak-anakmu menghormati Anda. Amin. Jadi Anda tunduk dulu untuk otoritas di atas Anda, baru orang lain di bawah Anda tunduk pada Anda. Maria mengubah cara pandang yang salah. Dia pikir Yesus itu bisa diperintah, itu salah. Yesus itu Tuhan, pemegang otoritas yang harus dihormati. Ketika dia menghormati, orang di bawah menghormati dia. Sama saja Anda pemimpin-pemimpin di kantor, ketika Anda menghormati kepala kantor Anda, dan orang-orang yang ada di bawah Anda juga akan menghormati Anda. Entah Anda sebagai kepala bagian atau kepala seksi, orang-orang di bawah Anda itu akan menghormati Anda. Selama Anda tunduk kepada di atas, orang di bawah Anda akan tunduk kepada Anda. Selama saya dan suami saya menghormati otoritas pimpinan sinode Dewan Apostolik, maka orang-orang yang kami pimpin juga akan menghormati kami. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, khususnya Bapak-bapak Air Hidup Ambon, hormatilah Tuhan. Hargailah Tuhan.
maka keluargamu akan menghormati Anda. Selama Anda tidak tunduk pada otoritas di atas Anda, jangan pernah mengharapkan kalau orang-orang di bawah Anda akan tunduk dan menghormati Anda. Anda tidak tunduk pada otoritas, sekali lagi Anda akan kehilangan otoritas. Mungkin Bapak Ibu Saudara sementara menghadapi persoalan berat dan sukar saat ini, percayalah firman Tuhan dan lakukanlah mujizat pasti terjadi. Amin saudara. Saudara, mana mungkin air itu, air pencuci kaki diubah dalam sekejap menjadi air anggur yang manis berkualitas tinggi? Karena ada Yesus di situ. Nah mungkin Bapak Ibu Saudara vonis dari dokter, Anda tidak bisa sembuh lagi. Dan Anda jadi kacau. Saya mau bilang, ada pintu surga yang terbuka. Mungkin Bapak Ibu Saudara masalah rumah tangga saya tidak bisa dipulihkan lagi. Sekarang ada di pintu perceraian. Dengan saya mau katakan, pintu surga masih terbuka. Amin saudara, kita percaya supranatural bahwa kuasa Tuhan sanggup mengubah siapapun orang itu. Tuhan Allah sanggup mengubah dia punya hati. Mungkin anak-anakmu sudah hancur karena kehidupan bebas, terlibat seks bebas, pornografi, persinahan, judi online, homoseks, lesbian. Saya mau katakan bahwa anakmu itu diubah Tuhan. Anakmu akan berubah. Dan saya percaya ketika Anda deklarasikan, Anda mendapatkan anakmu berubah. Amin. Saudara, kita berjalan kuasa Tuhan. Kita katakan apa itu terjadi, asal kita hidup benar. Sejauh mana anakmu mungkin sudah jatuh seks bebas, katakan tidak. Dia wanita yang baik atau dia anak yang baik. Dia tidak akan seperti itu. Masalah pekerjaan, masalah suami, masalah istri, masalah kehidupan, masa lalu yang kelam. Saya mau katakan Yesus berkata ini saatnya. Amin. Dulu Yesus berkata kepada Maria, belum ada waktu. Waktuku belum tiba, saatku belum tiba. Tapi dengan jemaat Hidup Ambon, Yesus berkata hari ini saatnya. Ini waktunya aku tolong kamu. Ini waktunya aku buat mujizat untuk kamu yang sakit. Ini waktunya aku buat mujizat untuk kamu yang punya rumah tangga masalah. Ini waktunya untuk Anda mengalami kesakitan. Ini waktunya Tuhan tolong Anda. Ini waktunya Tuhan tolong Anda yang punya masa lalu buruk. Ini waktunya Tuhan pulihkan nama baikmu. Nama baikmu dipulihkan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah permalukan engkau. Tuhan tidak permalukan kedua mempelai itu. Karena mereka undang Yesus. Saya tahu Yesus ada dalam diri Bapak Ibu Saudara. Dan Yesus karena ada dalam diri kita, Yesus tidak akan pernah biarkan satu manusia pun permalukan kita. Sebesar apapun persoalanmu, dengar saudara, Yesus katakan ini saatnya, ini waktu. Jemaat Hidup Ambon, ini waktunya Tuhan menolongmu. Ini waktunya Tuhan hapus air mata dari matamu. Tuhan kasih kamu jubah yang baru. Jubah sukacita, jubah ketenangan, jubah kebahagiaan. Tuhan kasih kamu kehormatan. Kamu tidak akan dianggap hina orang-orang. Kamu akan dihormati. Kamu akan dihargai. Karena Tuhan tidak akan biarkan satu orang pun permalukan kamu. Tuhan tidak biarkan kedua mempelai di Kana dipermalukan. Tuhan hadir menolong menyelesaikan. Tuhan hadir saudara untuk mengubah situasi ketakutan jadi yang baik. Dan saya percaya jemaat Hidup Ambon, terima saja firman Tuhan, lakukanlah. Jangan pakai logika, jangan pakai pikiran naturalmu. Mujizat pasti terjadi, katakan amin. Amin.